Al-Fatihah. Bahsul Masail Senin 20 Jumadil Ula 1442 4 Januari 2021 Masehi. Masalah jual beli emas online. Sekarang ini sedang marak-maraknya memperjualbelikan emas dengan cara online. Di antara caranya adalah melalui aplikasi seperti Shopee. Sang pembeli memilih emas yang diinginkan. Setelah ia mengklik keinginannya untuk membayar, ada beberapa opsional, bisa melalui mobile banking, pembayaran langsung lewat HP, atau lewat kartu ATM, atau COD, yaitu dibayar kurir datang membawa barang ke rumah. Dibayar saat kurir datang membawa barang ke rumah. Juga kadang-kadang lewat Alfamart, dan juga ada koin Shopee. Saya kurang begitu paham ini. Yang didapatkan karena sering membeli barang melalui Shopee. Pertanyaan, bagaimana hukum transaksi tersebut, yaitu jual beli emas secara online? Tidak diperbolehkan. Jual beli emas secara online ini tidak diperbolehkan karena tidak ada serah terima secara langsung dalam suatu tempat transaksi. Tidak ada serah terima, tidak menyerahkan terima. Tidak ada takobut. Karena kalau jual beli emas ini harus takobut. Di satu tempat itu juga ini pembeli, penjual di situ, kemudian satu menyerahkan, saling menerima. Ini menerima dari satunya, satunya menerima dari satunya, begitu. Langsung. Dengan online ini kan nggak bisa langsung. Makanan walimah dikirim ke tetangga-tetangga. Pesta pernikahan adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh dua manusia yang baru saja menikah. Hanya saja di saat pandemi ini, protokol kesehatan memberi arahan agar tidak ada acara kumpulan orang-orang dalam satu tempat. Untuk itu yang biasanya mengundang tetangga-tetangga agar hadir walimah. Walimah itu selamatan, kenduren itu namanya walimah. Kadang-kadang itu diartikan walimah itu akad nikah, bukan akad nikahnya ya. Walimah itu ya aulim walau bisah, itu selamat tono walaupun menyembelih satu kambing gitu. Jadi selamatannya itu namanya walimah. Makanya walimah kok dibagi-bagi itu gimana tuh? Oh, enggak, maksudnya walimah itu adalah selamatan. Sekarang makanan yang diantar ya, yang biasanya mengundang tetangga-tetangga agar hadir walimah, maka sekarang makanannya diantar ke rumah-rumah dan mereka tidak perlu datang hadir di acara tersebut. Pertanyaan, apakah ada kesunahan mengantarkan makanan walimah kepada tetangga yang ada di rumah mereka? Makanan dikotaki, kemudian dikirimkan ke sana-sana. Ini tidak disunnahkan. Jawabnya adalah tidak disunnahkan. Ya dapat pahala, memberi orang makanan dapat pahala. Maksudnya arti dari walimah itu belum kesampaian di situ. Sunnahnya berwalimah itu. Kalau dapat pahalanya ya dapat, wong ngasih makanan orang ya dapat makanan, dapat pahala. Itu sudah jelas. Masalah bermakmum kepada orang kafir. Kok bisa begitu? Kafir etok-etok Islam. Kafir itu pura-pura jadi orang Islam terus ngimami. Oh ya ada ya, ya mungkin ada.
Imam duhur itu kelihatannya nggak bisa baca. Ada seorang yang pekerjaannya adalah sebagai imam masjid saja. Setelah wafat istrinya bercerita bahwa suaminya telah berpindah agama selama 1 tahun terakhir ini. Jadi aslinya imam masjid, terus kemudian murtad, itu dari Islam, tapi masih ngimami masjid aja. Nah, wah ini. Walaupun begitu, ia masih tetap mengimami di masjid tersebut, padahal ia telah pindah agama lain. Dia telah murtad, aja. Pertanyaan, bagaimana hukum sholatnya makmum pada setahun terakhir setelah mengetahui ternyata imamnya kondisinya seperti itu? Jawab, menurut pendapat Imam Nawawi yang lebih kuat dalam kitab Raudhatul Thalibin, sholatnya para makmum tidak wajib diulangi, tidak wajib diqadha. Nah. 4. Bagaimana cara mensucikan luka gigitan anjing? Di orang digigit anjing. Jawab, tempat yang terkena bekas gigitan anjing dibasuh 7 kali setelah ainnya najis dihilangkan dan salah satunya dicampur dengan debu. Jadi dihilangkan dulu ainnya najis, harusnya ini urutannya begitu. Ainnya najis itu dihilangkan dulu kalau masih ada ainnya itu. Seumpama di situ itu ada liurnya anjing yang menggenang di lubang bekas gigitan itu, semua seperti itu. Nah, itu dibuang dulu. Dibersihkan dulu, dibuang dulu. Baru dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Gimana dengan debu ini, Pak? Masa digosok sama sakit? Enggak, pakai aja. Airnya itu dikasih debu jadi air keruh. Nanti airnya keruh itu disiramkan di situ itu sudah dengan debu saja bisa. Itu juga di antara fadilahnya menghilangkan jarosim, kuman-kuman dari gigitan anjing itu. Insya Allah enggak akan jadi gila kamu kena gigitan itu. Dengan cara begitu. Wallahu a'lam. Catatan, jika tempat yang digigit anjing sudah tertutup oleh daging, di kadung sembuh, sedangkan najisnya belum disucikan, maka tidak wajib menyobek disucikan lagi, enggak perlu begitu itu. Ya biarkan aja sudah. Apa-apa. Agama itu mudah. 5. Masalah mandi Jumat. Ini penting sekali ini. Kelihatannya ini sebagian santri atau sebagian orang itu kurang begitu mementingkan mandi Jumat. Padahal mandi Jumat itu zaman dulu itu dipentingkan sekali oleh orang-orang, para ulama salaf kita, orang-orang kuno dulu. Bagaimana hukumnya mandi Jumat? Hukum mandi Jumat adalah sunnah. Namun ada sebagian ulama salaf, ulama kuno yang mengatakan bahwa hukum mandi Jumat adalah wajib. Nah, hati-hati ya. Lalu bagaimana hukum meninggalkan mandi Jumat? Meninggalkan mandi Jumat adalah makruh, dan seumpama kamu meninggalkan mandi Jumat, sunnah untuk diqadha. Habis Jumat qadha. Belum mandi dulu. Ya. Gitu ya. Sekarang mandi sunnah tanpa membasuh kepala. Kayak mandi Jumat tadi. Apakah mandi Jumat dengan tanpa menyiram rambut, menyiram kepala? Menyiram kepala aja. Karena kalau kepalanya enggak ada rambut, gimana ya? Menyiram kepala sudah mendapatkan kesunahan mandi Jumat? Jawab, belum mendapatkan kesunahannya. Namanya mandi, tapi bukan mandi sunnah. Mandi.
Nah, dinamakan mandi apa enggak? Ya mandi, namanya mandi. Namanya mandi, tapi bukan mandi yang sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi baina qulubihim wa sayyidina Muhammad Allahumma salli وجهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.